Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Udara di lembah tampak mengeras begitu kata-kata itu keluar dari mulut Lindong. Sementara harimau pengguncang bumi yang agung menatap Lindong dengan kilatan biadab di matanya. Jadi kau memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Ucap harimau itu membuka mulutnya, memperlihatkan taring putihnya yang tajam dan mengerikan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika bukan karena bantuanku hari ini, kau tidak hanya akan kehilangan tulang harimau iblis surgawi, kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Ucap Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Karena kau sudah berjanji kepadaku. Berdasarkan kata-katamu saat ini sepertinya kau sengaja mencoba menipuku. Di bawah topi jerami Lindong kilatan sedingin es menyapu matanya. Aku tidak dapat menyangkal bahwa kau memang telah membantuku. Namun aku sedang bersiap untuk menggunakan tulang harimau iblis surgawi untuk menerobos kesengsaraan nirvana kedua. Aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Ucap harimau pengguncang bumi yang agung berbicara dengan ragu-ragu. Sementara matanya mengandung ketidakpastian. Aku memiliki beberapa pil nirvana di tanganku dan aku dapat menawarkannya kepadamu sebagai imbalan. Mendengar kata-kata ini, alis Lindong berkerut dengan halus. Jelas segalanya tidak berjalan lancar seperti yang dia harapkan. Rupanya itu bukan tugas yang mudah untuk membuat harimau pengguncang bumi yang agung menyerahkan tulang harimau iblis surgawi dengan patuh. Melihat Lindong yang tetap diam, ketakutan melintas di mata perkasa harimau itu. Dia melirik boneka jiwa darah di belakang Lindong. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, itu mungkin tidak akan bisa menang melawan kekuatan gabungan Lindong dan boneka jiwa darah. Hei, tidak perlu situasi tegang seperti itu. Saat suasana di lembah membeku, suara malah Xiaodao akhirnya bergema di udara. Kemudian itu muncul di bahu Lindong sambil menggoyangkan tubuhnya. Roh iblis! Ucap harimau terkejut saat melihat Xiaodao muncul di bahu Lindong. Segera setelah itu sedikit kesedihan dan ketakutan menyembur dari matanya. Meskipun Xiaodao berukuran mungil, harimau pengguncang bumi yang agung bisa merasakan tekanan luar biasa yang samar darinya. Hei bodoh, jangan bilang kau berpikir untuk menyimpan tulang harimau iblis surgawi dan menanamkannya ke dalam tubuhmu selama kesengsaraan nirvana. Kupikir kau tidak akan bisa hidup lama. Garis keturunan tulang harimau iblis surgawi sangat sombong. Dan dengan fisikmu yang biasa-biasa saja, bahkan jika kau secara paksa menyatu dengannya, kau tidak akan dapat menampilkan kekuatannya. Sebaliknya kau mungkin akan kehilangan lebih banyak jika tulang itu tidak sesuai. Ucap Xiaodao melirik harimau pengguncang bumi yang agung dan memperingatkan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi harimau itu berubah. Dia tidak membantah kata-kata Xiaodao. Dia memang mengetahui hal ini dan dia juga jelas tahu bahwa sangat berbahaya untuk melakukannya. Sangat sulit untuk melewati kesengsaraan nirvana. Tanpa tulang harimau iblis surgawi, aku mungkin dianggap sudah mati. Jadi aku lebih memilih mengambil resiko. Ucap harimau pengguncang bumi yang agung dengan suara yang rendah. Ketika harimau itu menghadapi Xiaodao, agresi dalam suaranya melunak secara tidak sadar. Melalui koneksi unik antara binatang iblis, dia dapat mendeteksi bahwa Xiaodao yang tampaknya kecil muncul untuk menyembunyikan agresi yang lebih kuat dari dirinya berkali-kali lipat. Kau tampaknya bertekad untuk melewati kesengsaraan nirvana kedua. Lupakan saja. Aku dapat melihat bahwa kau telah berusaha untuk berkultivasi sampai tingkat ini. Aku tidak boleh menggunakan taktik semacam seperti itu terhadapmu. Ucap Xiaodao berkata dengan cakar di bawah dagunya. Segera setelah itu dengan menggenggam cakarnya yang lain, potongan bambu yang bersinar muncul di cakarnya. Ini adalah seni bela diri transformasi tubuh unik yang dipraktikkan oleh spesies harimau neraka gelap. Jika kau bisa menguasainya,
peluangmu untuk melewati kesengsaraan nirvana akan meningkat sekitar 30%. Seni bela diri transformasi tubuh harimau neraka gelap. Setelah mendengar kata-kata ini, harimau pengguncang bumi yang agung mau tidak mau kehilangan suaranya untuk sesaat. Harimau neraka gelap adalah salah satu dari 3 spesies harimau besar dan seni bela diri transformasi tubuh mereka sangat hebat. Ini dianggap sebagai harta yang tak ternilai bagi binatang iblis tipe harimau itu. Tidak dapat dipercaya bahwa potongan bambu bercahaya di cakar Xiaodou sebenarnya adalah seni bela diri yang legendaris. Pada saat ini Xiaodou tidak memperhatikan harimau pengguncang bumi yang agung dan segera melemparkan potongan bambu bercahaya ke harimau. Pada saat ini harimau pengguncang bumi yang agung buru-buru menangkap potongan bambu. Dan potongan bambu yang bersinar kemudian terwujud menjadi sejumlah besar informasi yang mengalir langsung ke pikiran harimau. Ini memang seni bela diri transformasi tubuh harimau neraka gelap. Ucap harimau itu, matanya bersinar terang saat informasi menakjubkan tersebar di benaknya. Hah, dasar bodoh. Serahkan tulang harimau iblis surgawi sekarang. Ucap Xiaodou melirik ke arah harimau dan sedikit cemberut. Meskipun seni bela diri ini mungkin tidak terlalu kuat di antara spesies harimau neraka kegelapan, itu masih merupakan harta berharga bagi harimau pengguncang bumi yang agung. Setelah mendengar kata-kata ini, sedikit keraguan-raguan menyapu mata harimau pengguncang bumi yang agung. Kemudian dia bergumam, jadi seni bela diri ini hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilanku sebesar 30%. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaodou menyipitkan matanya dengan jijik dan nada suaranya berubah datar. Bodoh, kesabaranku untukmu akan segera habis. Tidak ada orang di dunia ini yang menolak untuk mematuhi setelah menerima manfaat dariku. Saat kata-kata ini menggantung di udara, Xiaodou tiba-tiba maju selangkah dan melayang di udara. Sebuah bayangan besar samar terbentuk di belakang tubuhnya. Sayap bayangan itu yang sangat besar yang bisa menutupi langit dan bumi mulai mengepak dengan ringan. Aura ini membuat harimau pengguncang bumi yang agung gemetar karena kepatuhan menyebar ke seluruh area secara diam-diam. Marten setan surgawi. Saat menatap bayangan raksasa di belakang Xiaodou, tubuh harimau itu langsung gemetar. Jelas itu tidak asing dengan spesies ini yang bahkan akan dianggap sebagai elit di kota iblis. Marten setan surgawi, tolong jangan marah. Aku akan memunculkan tulang harimau iblis surgawi untukmu sekarang. Namun harimau pengguncang bumi yang agung ini sangat cerdas. Harimau itu tahu bahwa Xiaodou marah dengan melihat penampilan yang terakhir dan tidak berani menunda lebih jauh. Kemudian dengan cepat bergegas ke dalam gua. Melihat tampilan belakang harimau yang ketakutan, Xiaodou menarik bayangan raksasa itu dan aura menakutkannya juga menghilang. Dia menyeringai dan tampak bangga pada dirinya sendiri saat kembali di bahu Lindong. Hei Lindong, apakah kau melihat ini? Inilah keperkasaan dariku. Sekarang kau harus tahu betapa mendominasi dan menakutkannya Marten setan surgawi. Pada saat ini Lindong merentangkan tangannya dan tidak memperhatikan orang sombong seperti Xiaodou dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua. Segera langkah kaki yang mendesak dan berat bisa terdengar. Setelah beberapa saat, harimau pengguncang bumi yang agung muncul kembali. Namun kali ini ada kerangka besar berwarna hitam setinggi 30 meter di bahu harimau. Kerangka hitam itu ditempatkan dengan kokoh di tanah dan pada saat ini, seluruh lembah sedikit bergetar. Bahkan Lindong terguncang oleh bobot yang mengesankan itu. Kemudian dia menatap kerangka itu dengan cermat. Kerangka itu sepenuhnya hitam pekat dan berkedap-kedip dengan kilau logam seolah-olah terbuat dari baja hitam. Meskipun hanya satu set tulang harimau yang tersisa, masih ada aura dominasi dan keganasan yang terpancar dari dalam tulang. Di bawah penyebaran aura luar biasa seperti itu, bahkan harimau pengguncang bumi yang agung tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matanya berkedip dengan semangat dan keengganan saat menatap tulang harimau. Lindong mendecakkan lidahnya 2 kali. Berdasarkan bentuk kerangkanya, dia bisa membuat penilaian kasar tentang penampilan binatang itu ketika masih hidup. Itu memang bentuk harimau. Bayangkan jika harimau iblis surgawi masih hidup. Betapa sombong dan gemetarnya auranya.
Reputasi harimau iblis surgawi sebagai salah satu dari 3 binatang iblis tipe harimau yang hebat memang tidak pantas. Saat ini Shaudo mendarat di atas kerangka harimau iblis surgawi tetapi tidak gemetar di bawah pengaruh aura sombong yang dipancarkan oleh kerangka itu. Itu kemudian menepuk tulang dengan cakarnya dan menganggukkan kepala ke arah Lindong. Ini memang tulang harimau iblis surgawi. Setelah mendengar pengakuan Shaudo, Lindong menghela napas lega. Akhirnya dia mendapatkannya dan dengan ini, Little Flame bisa mencapai tahap nirvana dan meninggalkan bentuk binatangnya. Lindong membungkuk dan memeriksa kerangka itu. Di bawah tatapan enggan dari harimau pengguncang bumi yang agung, Lindong mengayunkan lengan bajunya dan menyimpan kerangka itu di tas Qian-kunnya. Hahaha, terima kasih banyak untuk hadiah ini. Mengetahui bahwa kerangka harimau ada di tangannya, Lindong merasa agak riang dan menatap. Namun harimau pengguncang bumi yang agung tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Namun ketika memikirkan seni bela diri yang baru saja dia dapatkan, rasanya sedikit kurang suram. Mengingat status Marten setan surgawi, harimau tahu bahwa yang pertama tidak akan mempermainkannya. Oleh karena itu sepertinya seni bela diri ini seharusnya adalah benar. Kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi kami tidak akan tinggal lebih jauh. Teman, kupikir kau juga harus meninggalkan tempat ini. Orang-orang itu sebelumnya tidak akan menyerah begitu saja. Begitu Lindong mendapatkan hal yang dia butuhkan, dia tidak punya niat untuk tetap tinggal. Baiklah, terima kasih, ucap harimau pengguncang bumi yang agung mengangguk. Meskipun itu dimaksudkan untuk membunuh Chenmo dan gengnya, dia juga bisa memahami bahwa dia tidak berada di pihak yang menang dalam hal jumlah. Dan dia sendiri tidak dapat melawan mereka. Sepertinya dia harus mundur ke tempat suci terpencil di gunung untuk berlatih dengan damai. Sampai hari itu menjadi lebih kuat, maka dapatkah dia menembus ruang dan waktu untuk meninggalkan medan perang kuno? Hati-hati, ucap Lindong mengucapkan selamat tinggal pada harimau dan dengan sentakan tubuhnya, dia terbang keluar dari lembah binatang. Pada saat yang sama, Shaudo muncul dalam cahaya merah dan kembali ke tubuh Lindong. Melihat bagian belakang Lindong yang sekarang menjauh, harimau pengguncang bumi yang agung menghela nafas lega. Aura yang dipancarkan oleh Shaudo membuatnya merasa agak tak tertahankan. Itu adalah jenis penindasan yang merendahkan yang dilakukan oleh atasan pada bawahannya. Marten setan surgawi yang legendaris, itu memang mengerikan, ucap harimau itu dengan suara yang dalam. Setelah meninggalkan lembah binatang, Lindong tidak segera meninggalkan kedalaman gunung. Sebagai gantinya, dia terbang menuju tempat suci bagian dalam pegunungan yang tidak dapat diakses oleh orang luar. Little Flame akan menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi dan menggunakan ini untuk menyerang panggung nirvana. Saat momen itu tiba, pasti akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu daerah terpencil ini akan menjadi yang paling cocok. Setelah terbang menuju tempat suci bagian terdalam pegunungan selama beberapa jam, Lindong secara bertahap memutuskan tujuannya. Akhirnya dia mendarat di puncak gunung yang sangat besar dan curam. Gunung itu tingginya mencapai 10.000 meter dan dibaut dengan tegak, membuatnya menjadi sangat suram. Awan dan kabut mengelilingi puncak gunung, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengamati apa yang terjadi di atasnya. Di sini tempat yang cocok. Saat ini sosok Lindong mendarat di puncak gunung. Setelah melihat sekeliling, dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan menarik lengan bajunya, Little Flame melompat keluar dari dalam. Pada saat yang sama, Shaudo muncul dengan santai. Dia melirik Little Flame dan berkata, "Harimau bodoh, aku tahu bahwa kau sudah memiliki beberapa tingkat kecerdasan spiritual sekarang. Oleh karena itu aku ingin menjelaskan dengan jelas kepadamu bahwa meskipun kau memiliki fisik yang berubah, namun garis keturunanmu terlalu biasa-biasa saja. Dan bahkan tidak ada artinya dibandingkan dengan harimau pengguncang bumi yang agung sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat berbahaya bagimu untuk menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu meskipun pada akhirnya dia tidak melakukannya.
Little Flame hanyalah harimau piton api biasa. Dan jika bukan karena fisiknya yang langka, dia tidak akan mencapai level ini sepanjang hidupnya. Garis keturunanmu terlalu biasa-biasa saja. Bahkan jika kau memiliki fisik transformasi yang langka, karena garis keturunanmu kemampuanmu sangat terbatas. Jadi jika kau benar-benar ingin menjadi lebih kuat, kau harus mengambil resiko ini. Jika tidak, aku pikir lebih baik bagi Lindong untuk mengirimkanmu kembali ke Kaisaran Yan di masa depan. Dunia luar terlalu berbahaya dan kau tidak cukup kuat. Karena itu, kau hanya akan menjadi beban mati bagi Lindong jika kau terus mengikutinya. Ucap Xiao Dao dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiao Dao, mata harimau Little Flame berkilau dengan lembut. Jelas dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Xiao Dao. Setelah itu tatapan Little Flame berhenti pada Lindong dan kemudian dia mengeluarkan raungan yang dalam dan rendah. Meskipun Lindong tidak bisa memahami arti di balik raungan Little Flame, dia bisa merasakan keputusan yang telah dibuat oleh Little Flame. Setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Xiao Dao dan berkata, "Ayo lakukan, aku harus menyerahkannya kepadamu." Sebenarnya harimau bodoh ini agak berani. Itu bagus juga. Jika kau bisa melewati cobaan ini, kau akan mengalami metamorfosis. Ucap Xiao Dao terkekeh. Segera setelah itu mata Xiao Dao menjadi suram secara bertahap dan menganggukkan kepalanya perlahan. Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum tulang-tulang harimau iblis surgawi yang hitam pekat dan seperti logam hitam itu mendarat dengan keras di tanah. Sementara itu aura tirani yang samar menyelimuti udara. Untuk menggabungkan tulang harimau iblis surgawi ke dalam tubuhnya, pertama-tama kita harus mengeluarkan tulangnya. Singkatnya, kita perlu membuang tulang harimau asli. Langkah ini agak berbahaya karena kesalahan kecil akan menghancurkan tulangnya dan membunuh binatang itu. Ucap Xiao Dao memperingatkan dengan suara rendah saat melihat tulang harimau iblis surgawi yang mengintimidasi. Lindong, 200.000 pil nirvana. Setelah mendengar teriakan Xiao Dao, Lindong membuang tas Qian-kunnya tanpa ragu-ragu. Segera banyak pil nirvana yang bulat sempurna dan berapi-api melesat di udara dan menjadi arus energi besar yang berkumpul di puncak gunung. Saat nirvana Qi menyebar di udara, seluruh gunung tampak berkobar dengan api tiba-tiba. Api nirvana bekukan. Segel tangan Lindong mulai berubah. Banyak sinar cahaya keunguan gelap keluar dari cakarnya dan menembus arus energi besar yang terdiri dari nirvana Qi. Saat seberkas cahaya masuk, arus energi tiba-tiba menjadi melengkung. Dalam sekejap api merah meletus dari arus energi. Sementara itu di bawah nyala api yang hebat, bahkan ruang kehampaan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Little Flame, jika kau tidak tahan dengan langkah ini, kau tidak akan dapat melanjutkan prosedur lainnya. Ucap Xiao Dao dengan ekspresi muram di wajahnya. Dengan sapuan cakarnya, api nirvana menukik ke bawah dan menelan tubuh Little Flame. Saat api nirvana menelan tubuh Little Flame, Lindong bisa melihat dengan matanya sendiri bahwa armor skala pada tubuh yang terakhir meleleh dalam sekejap. Seketika raungan sedih keluar dari api nirvana yang mengamuk dan bergema di seluruh pegunungan. Lindong melihat api nirvana yang intens, di mana Little Flame berjuang dengan panik tanpa mengedipkan matanya. Tidak jelas Lindong bisa melihat bahwa tubuh Little Flame menjadi semakin terdistorsi di bawah nyala api. Seolah-olah dagingnya dimasak menjadi seperti cairan. Raungan sedih berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Namun ini tidak berarti bahwa rasa sakit itu berakhir. Itu hanya karena mulut Little Flame sedang dibakar dan tidak bisa lagi mengaum. Di bawah api nirvana yang mengamuk, tubuh Little Flame secara bertahap menjadi bola daging yang sangat hancur. Jika bukan karena sinyal kehidupan yang lemah yang Lindong masih bisa rasakan, dia akan berpikir bahwa Little Flame telah kehilangan nyawanya. Keluarkan tulang harimau. Tatapan sengit melintas di mata Xiao Dao. Saat Xiao Dao mengulurkan cakarnya ke depan, sinar cahaya keunguan besar menjelma menjadi tangan besar. Tangan itu meraih ke dalam api nirvana dan menembus tepat melalui bola berdarah dan kemudian menariknya dengan ganas. Pada saat ini satu set tulang harimau yang pucat dan sedikit melengkung dicabut dari bola daging oleh Xiao Dao.
Saat Lindong melihat adegan ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar dan kedua telapak tangannya terkepal erat. Dia bisa merasakan penderitaan mengerikan yang dialami oleh Little Flame saat ini. Melihat tubuh yang terbakar dan mengeluarkan tulang akan membuat orang bisa gemetar ketakutan. Namun situasi ini sebenarnya sedang ditampilkan oleh Little Flame sekarang. Lindong, tulang harimau iblis surgawi. Keseraman Xiaodo mengintimidasi dan pada saat yang sama, teriakannya terdengar di telinga Lindong. Lindong dengan keras mengatupkan giginya dan meledakkan telapak tangannya ke tulang harimau iblis surgawi. Ditemani oleh suara seperti logam, tulang-tulang itu terbang langsung ke api nirvana. Pada saat ini tulang harimau iblis surgawi memasuki api nirvana. Bola daging yang hancur itu bergoyang-goyang karena merasakan sesuatu. Setelah itu daging terjalin dengan tulang sedikit demi sedikit. Saat daging terjalin dengan tulang harimau iblis surgawi, yang terakhir memancarkan cahaya gelap yang berusaha memantulkan daging sepenuhnya. Meski begitu dagingnya tetap bertahan tak henti-hentinya melilit tulang seperti permen lengket. Tulang harimau iblis surgawi masih mengandung jejak harimau iblis surgawi. Ini akan menolak fusi dengan Little Flame. Namun tidak banyak yang bisa kita lakukan dan itu hanya bergantung pada Little Flame untuk mengatasinya sendiri. Ucap Xiaodo sambil menyeka keringat di dahinya dan menatap api nirvana. Selanjutnya roh iblis Little Flame terintegrasi dengan dagingnya. Namun itu dapat bertahan dalam kondisi ini hanya selama 1 jam. Jika tidak bisa menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi dalam waktu 1 jam, dia akan kehilangan nyawanya. Mendengar kata-kata Xiaodo, Lindong mengangguk tanpa suara. Kemudian dia duduk bersila dan menatap api tanpa mengedipkan matanya. Detak jantungnya juga semakin cepat tanpa disadarinya. Pertarungan antara daging dan tulang harimau berlanjut selama hampir setengah jam dalam nyala api yang hebat. Seiring waktu berlalu, mata Lindong semakin memerah. Ini membuat Xiaodo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia belum pernah melihat Lindong kehilangan kendali atas emosinya seperti ini. 10 menit lagi berlalu dan segera 1 jam akan berlalu. Akhirnya Lindong bisa berdiri dan dengan gugup mondar-mandir. Langkah kaki Lindong berhenti dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dia bergegas ke depan dan melemparkan tangannya ke dalam api nirvana tanpa sadar. Dia tahu bahwa jika ini berlarut-larut, Little Flame mungkin akan benar-benar kehilangan nyawanya di tempat. Namun saat tangan Lindong hendak melakukan kontak dengan api nirvana mengamuk luas dengan tiba-tiba. Dampak itu mendorong Lindong mundur beberapa langkah. Lindong, jangan gegabah. Ucap Xiaodo muncul di depan Lindong dan menatap tajam ke arah api nirvana. Tampaknya pertarungan di dalam api telah berhenti. Samar-samar makhluk besar terlihat berdiri diam di tengah api. Aura menakutkan yang berkali-kali lebih kuat dari harimau iblis surgawi beberapa hari yang lalu menyapu area itu. Seolah-olah binatang prasejarah telah terbangun. Apakah kita berhasil? Ucap Lindong, pupil matanya melebar saat dia merasakan aura yang sangat mengerikan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari Lindong dan Xiaodo, di dalam api nirvana, makhluk besar itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan harimau yang memekakan telinga yang bergema di udara. Saat raungan harimau yang mengerikan dan kuat bergema di udara, banyak binatang iblis di pegunungan gemetar ketakutan dan gentar. Kekuatan harimau iblis surgawi, ucap Xiaodo bergumam saat kegembiraan menyembur melalui matanya. Raungan harimau dengan anggun bergema di langit dan bumi. Setelah itu api nirvana yang mengamuk mengalir deras ke tubuh makhluk besar itu seolah-olah sedang tertarik pada sesuatu. Pada saat yang sama, arus energi yang melayang berubah menjadi ki nirvana yang menyala-nyala dan turun dalam aliran yang stabil. Akhirnya nirvana ki ini benar-benar dimakan oleh makhluk besar itu. Hahaha, harimau bodoh ini sedang bersiap untuk menyerang panggung nirvana. Ucap Xiaodo tertawa ketika melihat adegan ini. Dari tawanya, sepertinya Xiaodo sedang terbebani. Melihat pemandangan ini, seketika Lindong menjatuhkan tubuhnya dan duduk kembali ke tanah. Hatinya yang berat akhirnya mulai tenang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.